Halo, salam damai bagi peternak babi seluruh Indonesia. Salam damai, salam Natal 2020. Walau wajah tak bisa berjumpa, tangan tak bisa menjabat, tapi tidak mengurangi rasa salam hangat saya. Ucapan damai Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2021 untuk seluruh peternak. Ya, hari ini kita coba untuk mereview apa yang terjadi selama tahun 2020 di dunia perbabian. Sama-sama kita tahu mulai dari akhir tahun 2019, itu mulai dari bulan November, itu mulai ada isu penyakit-penyakit wabah yang mematikan. Jadi mulai bulan November 2019 itu dimulai dari Medan, berlanjut masalahnya ke NTT, Bali, terus masuk yang terakhir ini adalah area Jawa Tengah, Lampung. Dan di sini kita belajar bahwa yang pertama adalah yang perlu kita evaluasi adalah pentingnya biosecurity. Suka tidak suka, mau tidak mau, ketika pengen serius di dalam bisnis peternakan babi itu biosecurity. Nah, pasti dalam biosecurity ini pasti berdebat bagaimana biosecurity kalau tetangga kita juga tidak mengikuti biosecurity, kalau saya saja juga percuma. Nah, makanya kalau teman-teman pelajari lagi dari syarat menentukan area kandang itu sudah ada radius minimum dengan peternakan lain, radius minimum dengan peternakan lain yang sejenis atau satu spesies, jarak dengan pemukiman, jarak dengan peternakan lain spesies, jarak dengan hutan, jarak dengan sungai, pencemaran lingkungan, itu semua sudah diatur. Ketersediaan air, udara, bagaimana anginnya, blockingnya, terus sinar mataharinya, banyak hal, transportasi, jalan raya. Itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan ketika kita bicara tentang biosecurity. Nah, itu sebetulnya didesain di awal. Nah, itu kata kunci yang sekarang ini ketika ada penyakit yang belum ditemukan vaksinnya. Untuk rekan-rekan yang sedang meneliti serum, plasma, atau obat-obat yang menyelesaikan penyakit ini, secara pribadi saya mensupport. Tapi pesan saya, tolong ketika produk belum siap di launching, harapannya tolong edukasi ke peternak. Jangan sampai plasmanya disalahgunakan, disuntik-suntik sembarangan, tersebar di seluruh area yang akhirnya menjadi titik-titik merah baru wabah. Rekan-rekan yang mengembangkan, sedang meneliti tentang serum atau obat tentang penyakit ASF, buat saya secara pribadi saya mensupport, semoga cepat ketemu dan memang teruji dan punya izin edar sehingga bisa dikomersilkan. Tapi sebelum sampai level sana, harapan saya tolong peternak diedukasi. Jangan sampai di tanda kutip dibodoh-bodohi. Sehingga ingin menyelamatkan unit bisnis yang kecil, menghalalkan segala cara, suntik tanpa tahu apa yang disuntik, tanpa sadar ketika memang itu masih aktif, ketika itu masih bisa bermutasi, akan ada penyebaran yang tanpa kita sadari atau tanpa kita sengaja. Ya tentu ya kita tidak mau seperti itu. Jadi kita injek ternaknya, ternyata waktunya sudah terlambat, atau titer atau reaksi obat atau plasma yang disuntikkan itu negatif, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, malah menjadi penyebaran penyakit yang baru di titik yang baru. Jadi entah bermutasi, entah berduplikasi, sehingga itu menjadi pertimbangan-pertimbangan sebagai peneliti. Jangan buru-buru masuk dunia bisnis sebelum semuanya teruji. Setelah wabah, kita sama-sama tahu bulan 3 kita mendengar berita COVID-19 di Indonesia. Yang saya rasa untuk peternakan babi ini yang sangat memukul, karena menurut saya ketika populasi babi di Februari dan Maret itu ada yang beberapa yang turun down, tapi ketika pasarnya tidak ikut turun di bulan 3, saya rasa harga market masih bisa ketahan karena konsumsinya masih ada. Tapi seperti area-area yang mengandalkan tempat pariwisata, hotel dan restoran sangat-sangat terpuruk di bulan-bulan 3, 4, dan 5. Itu mulai kacau balau harga dengan rendah. Jadi di sini
COVID-19 juga mengisi catatan di dunia perbabian, yaitu dia menurunkan demand sehingga wisatawan dalam negeri, luar negeri juga ada berkurang, pendapatan ekonomi mulai berkurang, keseimbangan market juga mulai mencari titik keseimbangan yang baru. Nah, setelah itu berjalan di penghujung akhir tahun ini ada gejolak bahan baku yang mulai langka. Bahan baku yang tadinya bulan 3, 4, 5 itu ada isu tentang asam amino, enzim, feed additive yang susah masuk karena impor. Nah, sekarang ini bahan baku utama nih. Tadi kan kalau premix feed additive kan 1-2% ya maksimal yang ada di pakan. Tapi ketika sudah ngomongin BKK, soya bean meal atau bunggil kedelai yang harganya menaik tinggi, naiknya sangat tinggi sekali, ini mengalahkan di titik puncak di tahun 2018-an. Ada banyak faktor, mungkin rekan-rekan yang trading di bahan baku bisa lebih menjelaskan ya dari sisi apanya ini kenapa BKK-nya naik, karena ada banyak versi untuk menjelaskan kenapa harga BKK naik. Tetapi terus terang jelas ketika naik pasti harga konsentrat, harga pakan jadi akan semuanya akan naik. Dan pelan-pelan semua pakan ternak dan hasil produk ternak HPP-nya akan naik. Nah, ini kita tinggal uji nanti apakah pasar juga mentolerir kenaikan harga. Ketika tidak, nanti ada satu titik di mana HPP dan harga jualnya itu profitnya sangat tipis. Dan ini sangat mengkhawatirkan ketika terus-terusan begini. Nah, setelah itu di penghujung akhir ada beberapa perubahan perundang-undangan dari Omnibus Law, dari Permentan 45, sehingga ada beberapa barang trading yang impor itu menjadi dalam tanda kutip sedikit susah karena ada peraturan non-GMO dan lain sebagainya, dokumennya mereka belum lengkap dan prosedurnya lebih diperketat, sehingga membuat semua stok forecasting atau forecast dari Permentan 45 ini menyebabkan beberapa perusahaan yang belum ready dengan aturan ini, akibatnya adalah balancing stoknya terganggu yang menyebabkan peredaran barang di customer ini agak sedikit terhambat karena stok keterlambatan datang impor. Nah, itu perjalanan tahun 2020. Sekarang kita apa yang harus kita lakukan di tahun 2021?